Jadi nampaknya kan didengungkan kembali ya. Kembali. Dan saya kira bukan itu aja, mungkin jangan-jangan hati-hati nih ormas-ormas ya yang tidak punya agak miring-miring, nanti bisa dipanggil dikasih duit untuk menggunakan itu, untuk menyuarakan itu tadi ya. Nah, akan saya khawatir akan terjadi chaos ya. Janganlah kalau kita mencintai negeri ini jangan terjadi chaos ya. Karena jangan yang aktivis ormas yang kemarin jangan sampai bisa terbeli gitu ya, mungkin terbeli suaranya mungkin ya. Jadi saya harap masyarakat itu berpikir jernih, biar kalau jernih itu bisa kemudian mengumpulkan inspirasi dan kekuatan, jangan terpancing, karena bisa jadi ini orang-orang yang hidup matinya bergantung pada rezim ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di samping saya ada Om Lim ya. Bersama saya nih yang baru mulai nempel ya menjadi host itu, coba-coba gitu kan, siapa tahu bisa naik gitu kan paham-nya. Bersama saya ini teman-teman yang udah sering lihat ya saya di mana, di channel mana gitu kan. Ada namanya orang lembur gitu ya. itu saya itu. Jadi kadang-kadang suka ngelembur gitu ya. Sampai tengah malam sampai pagi gitu. Baik, di sini udah ada Om Lim ya yang biasa sering bersama Pak Anies ya Pak ya. Nih Om Le, ya ini kondisinya semenjak kampanye di Aceh itu Pak, itu sempet ada laporan ke Bawaslu tuh. Nah sekarang kondisinya itu gimana sih Anies ini Pak? Kalau di kalangan relawan dan semua orang-orang yang mendukung Anies Rashid Baswedan, semua ARB semua paham bahwa terus meningkat ya, menanjak ya. Di mana kunjungan di suatu kota dan kunjungan kota berikutnya malah makin menjadi-jadi. Kunjungan kota lainnya. Ya, contoh setelah kemarin ke Jayapura, Aceh, Palu, apalagi Padang, semua malah makin ramai dan makin ketakutan, ada yang kelojotan gitu. Kelepek. Kemudian mulailah dilakukan untuk penjagalan. Termasuk pada ormas, bayangkan seperti Al Irsyad pun mengkhawatirkan, kemudian ditekan-tekan untuk supaya tidak menerima. Di Aceh sudah mulai ini yang perlu yang tidak ingin mengadakan itu ya? Iya. Apa tuh lapangannya kalau nggak salah ya? Iya, lapangan. Ikut itu maksudnya ikut ditekan juga ya? Jadi intinya pemilik-pemilik misalnya sampai masjid dan lain sebagainya itu diancam. Tapi kan relawan tuh malah makin semangat ya. Orang-orang itu kan kalau sudah ada keyakinan pasti akan tambah semangat. Ya, kecuali tidak ada keyakinan, justru karena dicegat-cegat itulah di Indonesia ini kalau didolim-dolimi kayak gitu malah tersenyum aja kita gitu loh. Malah makin bagus lah. Kalau ada istilah tuh di mana pohon makin tinggi makin banyak angin. Sekarang tentu perencanaan penjagalan itu yang pasti akan terus berlangsung, baik di lapangan ataupun secara kesalahan-kesalahan dicari-cari ya. Betul. Kebijakan dihapuskan, biar aja. Ini intinya kan mau mengkoreksi dan menjelek-jelekan Anies ya. Nanti yang akan jelek itu justru pejabat-pejabat yang melakukan permusuhan terhadap yang memusuhi ya. Yang nggak memusuhi sih mungkin cari adem aja ya, cari aman di dua sisi. Artinya kuncinya apa? Kami yakin bahwa Anies bakal jadi presiden benar. Sekarang walaupun belum ada kejelasan misalnya dari Demokrat, dari dari PKS, partai-partai itu kan sehat Pak. Semakin banyak pendukungnya pasti dia akan mencari itu. Masa ada banyak pendukungnya partai kemudian lari tidak mendukung, itu tidak mungkin. Walaupun itu nanti bisa terjadi karena memang ditekan ya, diiming-imingi, ditekan, itu bisa terjadi ya. Yang sudah menjadi pasien-pasien itu kan Golkar, P3 sama
sama PAN PAN, kan itu. Tapi mereka ini harus tahu sebagai orang politik ya, gelombang seperti kayak gini akan digulung itu kekuatan struktural oleh rakyat-rakyatnya yang mendukung itu. Pasti akan terjadi. Karena kekuatan rakyat udah luar biasa ya. Saya kira marilah kita lakukan secara damai, nggak usah menjegal-jegal, nggak usah kayak sakit hati kemudian lantas melakukan pelanggaran-pelanggaran. GBK yang tadinya nggak boleh, oleh menterinya digunakan untuk dipakai rame-rame kemarin GBK. Ini rakyat melihat, Betul. rakyat melihat. Jadi janganlah ya, janganlah. Terus sekarang katanya mau melanggar curi start kampanye. Siapa yang berkampanye? Beliau ini diundang oleh masyarakat di kota-kota mana untuk menghadiri, ya namanya mungkin perkenalan lah, kepengen kayak apa sih Anies itu? Iya. Gitu. Seorang Anies, sosok Anies itu seperti apa gitu. Jadi saya minta para relawan itu tenang aja, santai, kita tetap semangat. Pokoknya jangan membalas kejahatan apapun ya, kecuali memang nanti ada kejahatan-kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang juga akan bakar kena itu nanti boleh kita melakukan koreksi sebagai masyarakat biasa. Saya kira mungkin itu yang harus yakin ya kepada para pendukung Anies, para rakyat yang mengharapkan akan lahirnya Indonesia baru ya. Mereka ini kan bukan orang-orang yang semata-mata katakanlah mendukung Anies. Mereka tidak kenal banyak Anies. Tetapi apa yang dilakukan itu memang menyenangkan. Tapi yang lebih dari itu adalah mereka tuh menganggap seolah-olah rezim ini adalah Anies antitesa pada rezim. Itu yang membuat seperti itu ya mereka sendiri gitu loh. Karena mereka sudah sudah ketakutan mungkin ya untuk digeser mungkin untuk posisi-posisi apa gitu tertentu ya. Apalagi ini bawah-bawahnya juga mungkin ketakutan juga kali ya. Jadi itu masalah ini saya kira mungkin kita terus berjalan aja. Mana yang dijegal ya dijegal, tidak ada masalah ya. Mana yang tidak dijegal ya itu dilakukan acara sebagaimana biasanya. Sekarang ini permintaan dari Sulawesi, nggak tahu nih akan dicegat nggak. Sekarang beliau ada di Irian. Itu kalau diladenin terus ya memang harus ada peralangan undangan ya. Dilarang mengundang tokoh toko A, toko B, toko C, toko-toko terus soal dugaan dilaporkan ini gimana nanti kira-kira kalau memang dilanjuti oleh Bawaslu sekiranya ya kita ini atau saya tahu Anies itu tidak kepengen menduga-duga lah. Betul. Ya pokoknya yang di medsos itu mau dilaporkan ya sudah. Apalagi yang kemarin KPK itu kita nggak usah kebakaran jenggot menanggapin itu ya lakukan saja. Nanti kan kita ini kan punya ahli-ahli hukum juga, punya apakah pengundangan kayak gitu, pelarangan seperti itu kan nanti akan ada peninjauan apakah benar dia kampanye atau tidak, itu kan harus dilihat dari situ gitu. Nah ini tadi kan Bapak sebutkan kejahatan konstitusi itu seperti apa Pak? Nah kira-kira. Jadi begini, saya tadi ingin menyangkutkan pencegahan itu bukan saja menjegal, bukan saja udah mengancam-ancam ditangkap, ya kan, ngancam-ngancam oleh KPK itu kan sudah berlalu, artinya tes water mereka itu tidak berhasil lah gitu ya. Sekarang yang sangat bukan lucu ya, ini pelanggaran yang serius ya, termasuk pencegahan Anies itu kemudian sudah berhasil menunggangi pimpinan-pimpinan lembaga negara seperti MPR dan DPD. Iya, betul. Itu termasuk penjegalan, dan mulai mau melakukan sesuatu yang tidak lucu, melanggar hukum, dan itu bisa berbahaya untuk mereka sendiri. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingatkan pada beberapa bulan yang lalu, saya lupa ya. Lanyala bersama rakyat ya, masyarakat yang menghimpun, sampai mengancam-ancam rezim. Kalau sampai elit menunda pemilu, maka rakyat boleh mengusir atau melawan dari para elit itu. Kurang lebih itu. Itu dikatakan baru beberapa waktu yang lalu. Beberapa bulan ya. Sekarang dia bisa menyatakan bahwa bisa menunda pemilu. Ikut-ikutan pula Bamsud, ketua MPR seperti itu. Ada nih beritanya, Lanyala sedang ramai hari ini. Beritanya kan ada kan. Betul. Saya masih ingat sekali. Elit politik bisa tahu rakyat. Pada saat itu saya masih bersama-sama dengan Lanyala. Mungkin Lanyala mau mengajak masyarakat,
ayolah mengingatkan rezim atau bahkan katakanlah atau dia mungkin menjadi capres karena baliho-baliho di seluruh mana entah modalnya berapa. Balihonya udah bertebar. Kok dengan mudahnya berikut hari kemudian menyatakan bahwa boleh perpanjangan pemilu. Nah sebenarnya termasuk Bamsud. Sebenarnya kan yang sudah didengung-dengungkan oleh mereka itu ada 3. Pertama 3 periode. 3 periode mungkin nampaknya agak kemudian di perpanjangan pemilu, penundaan pemilu. Kemudian yang ketiga ini adalah kayaknya menjegal Anies. Itu gitu. Mereka gitu. Kalau sampai yang 2 ini tidak, Anies pasti akan dijegal karena oligarki tentunya pasti meminta saya tidak mau Anies. Misalnya kan gitu kurang lebih. Karena kan Anies pasti akan menegakkan hukum, menegakkan konstitusi, dan lain sebagainya seperti yang diminta oleh rakyat. Nah, sekarang ini 3 periode itu nampaknya mereka lebih memilih untuk penundaan. Nah, untungnya PDI ini keras. PDI itu keras. Ini ini kan hanya karena penumpang gelap tegaskan presiden 3 periode bertentangan. Pejabat-pejabat itu sangat bertentangan. Itu keras sekali PDI. Artinya kita bersyukurlah PDI masih mempunyai menjaga martabat konstitusi kayak gitu ya. Nah, cuma yang perlu diingat dari sekarang ini ya, hati-hati nih. Ya, MPR ini hati-hati. MPR ini karena dia menganjurkan untuk pelanggaran konstitusi. Ya. Rakyat akan marah dan seperti apa yang dilakukan katakan oleh siapa itu Lanyala, boleh ya rakyat mengusir atau apa mendudukin kalau sampai melakukan melakukan pelanggaran konstitusi. Itu perintah beliau sendiri gitu. Kalau nggak salah ada ucapan dari Dr. Mulyadi itu kalau beberapa waktu lalu di sebuah acara yang ada forum jenderal-jenderal. Ya, misalnya dosen UI Dr. Mulyadi ya, dia berbicara di depan para jenderal. Dia mengatakan kalau sampai terjadi penundaan ya atau menentukan presiden perpanjangan tanpa melakukan pemilu, maka rakyat boleh mendudukin istana. Itu saya ingin itu. Pokoknya rakyat boleh mendudukin istana kalau sampai elit melakukan pelanggaran konstitusi. Rakyat mendudukin istana. Iya, karena kan harus ada pemilu nih. Pemilu itu konstitusi. 2 tahun 2 periode. 3 periode tidak bisa, maka mereka akan melakukan ya sudah perpanjangan dengan alasan misalnya tidak ada biaya dan sebagainya. Ini menyalahi menurut Dr. Mulyadi ini. Karena katakanlah berapa ratus triliun ya yang mau diadakan itu negara tidak punya uang misalnya. Orang untuk bikin IKN bisa diada-adakan, bikin IKN tetap lanjut. Kereta cepat untuk diadakan. Masa untuk yang konstitusi untuk kepentingan betul-betul keadilan rakyat itu kemudian menyatakan tidak ada. Ini pelanggaran ya. Nah, ini yang enaknya begini nih ya. Apa yang terjadi di Peru beberapa hari ini ya. Negara Peru. Presiden Peru melakukan pelanggaran konstitusi dan oleh militer dan polisi mereka ditangkap dan sekarang prosesnya dihentikan dia sebagai presiden. Nah, ini keren ini. Keren Kak. Polisi ini kan sedang down. Menukik tajam prestasinya. Kalau polisi sama TNI berani menangkap Bamsud sama berani menangkap LNM gara-gara pelanggaran konstitusi keren ya. Rakyat sangat cinta. Ini yang kita dorong pada polisi bisa mengangkat ini ada pelanggaran konstitusi, tidak ada yang berani. Tadinya dari bawah langsung naik langsung berani. Ini nggak main-main ya. Kita ingat ya, Gus Dur itu dijatuhkan itu gara-gara dianggap dia mengganti kalau nggak salah dulu siapa Kapolri Bimantoro ya kalau nggak salah ya, itu diganti oleh siapa Khairuddin tanpa persetujuan DPR. Ya, karena tanpa persetujuan DPR dianggap inkonstitusional, maka kemudian digelar sidang istimewa digelar kemudian untuk menjatuhkan Gus Dur itu. Ini sangat mudah sekali ini ya. Kalau kemudian Gus Dur mengeluarkan dekret kan, mengeluarkan dekret, kemudian DPR mau dibubarkan dan sebagainya. Ini bagus ini. Kan banyak ada yang wacana ini mau supaya Presiden Jokowi mengeluarkan dekret gitu ya. Nah, kalau sampai berani seperti kayak gitu,
itu bisa terjadi satu penangkapan pada presiden. Penangkapan. Nah, menjadi masalah-masalah konstitusi ini saya kira hati-hatilah. Kalau secara politik kalau mau jegal-jegal masalah Anies, masalah apa nanti bisa. Tapi kalau pelanggaran konstitusi seperti ini sangat berat. Berat. Jadi itu. Karena pelanggaran konstitusi juga bagian dari kejahatan ini ya. Kejahatan bagi republik ini, Pak. Iya. Nah, tadi Dokter Mulyadi ya. Terus apa lagi tadi? Ya, jadi para pakar dan intelektual itu harus bersuara. Ya. Bersuara. Rizal Ramli juga sudah mengatakan usaha perpanjangan 3 periode itu sudah didengungkan sejak 6-9 bulan yang lalu, kata Rizal Ramli itu. Maka sekarang mau dicoba lagi. Jadi nampaknya kan didengungkan kembali. Dan saya kira bukan itu aja, mungkin jangan-jangan hati-hati nih ormas-ormas ya yang tidak punya agak pendirian, miring-miring. nanti bisa dipanggil dikasih duit untuk menggunakan itu, untuk menyuarakan itu tadi ya. Nah, akan saya khawatir akan terjadi chaos ya. Janganlah kalau kita mencintai negeri ini jangan terjadi chaos ya. Karena jangan yang aktivis ormas yang kemarin jangan sampai bisa terbeli gitu ya. Mungkin terbeli suaranya mungkin ya. Jadi saya harap masyarakat itu berpikir jernih, biar kalau jernih itu bisa kemudian mengumpulkan inspirasi dan kekuatan, jangan terpancing. Karena bisa jadi ini orang-orang yang hidup matinya bergantung pada rezim ini ya. Kan kemarin ada yang sudah mau mengadu-adu masyarakat itu ya, dan belum diapa-apain itu. Siapa itu ketua Darusman apa siapa itu yang mana? Yang dia mengatakan nama Jokowi ini mau diapakan ini? Kita kan kuat di masyarakat. Oh, itu. Jokowi mengatakan kencengkan. Benny Ramdhani. Ya. Itu kan sudah mulai. Ini Pak, kita tawur Pak. Kalau kita pun kekuatan kita kuat, kita mau tempur Pak. Iya. Itu bahaya itu. Tapi sampai sekarang nggak ada beritanya lagi itu. Kita kan menyayangkan. Jokowi malah mengatakan, oh jangan begitu dong. Misalnya ini malah kencengkan itu loh. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu ini memang tanda-tanda hati-hati. Hati-hatinya begini juga, jangan sampai orang yang kalau Jokowi turun kiamatlah dia gitu ya, para pejabat-pejabat yang bonceng-bonceng ini ya. Kemudian nanti akan bisa melakukan terpancing chaos bener. Iya. Karena dengan chaos yang dibuat oleh mereka itu nanti mendorong untuk supaya berarti pemilu tidak bisa dilakukan karena chaos. Itu mungkin bisa terjadi seperti gitu ya. Tetapi kita juga harus melawan kalau sampai pelanggaran konstitusi didiamkan. Terhadap misalnya tadi menurut Mulyadi pendudukan istana atau apa itu bisa dilakukan. Sementara ini kita saya kira tidak ada wacana itu, dan nanti tentu masyarakat bisa mempunyai menjadi politbiro atau menjadi kekuatan tersendiri untuk mengatur bersama dengan tokoh masyarakat, bersama dengan para pemimpin umat gitu ya, pemimpin rakyat untuk mengatur kelanjutan misalnya kalau terjadi chaos seperti itu. Jadi chaos ini kan soalnya kan bisa jadi dua chaos dibuat dari sini dan chaos dari masyarakat. Sisi kanan sisi kiri ya. Nah itu kita berharap chaos itu jangan menghasilkan kehancuran, tetapi betul-betul menghasilkan pembenahan. Benar. Ya. Nah, balik lagi ke apa yang tadi Peru tadi sempat militer ya menangkap ya. Ya, militer sama polisi. Ya, yang tentu yang bersih ya, yang tidak mau mungkin kalah canggih ya presidennya di sana. Kalau presiden di sini ya dia bisa mengolah sesuatu yang bisa lembaga-lembaga itu polisi menjadi alat politik gitu kan. Kan di sini kan gitu kan. Semua tahu polisi bisa menjadi alat politik. Iya. Tetapi di sana mungkin belum sempat di lobby sama. Nggak sempat lobby. Nah, tapi kita berharap ya, kita sedang susah membenahin polisi dengan akibat Sambo dan sebagainya. Ini kesempatan emas sekali. Kalau sampai untuk memperbaiki polisi citra ya menangkap Bamsud dan Lanyala Mataliti itu dia akan dilulukan masyarakat. Wah, itu Sulistyo, itu Listio gitu. Itu pasti akan terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa MPR sama DPD itu bisa melakukan seperti itu? Ada dua kemungkinan.
ada kemungkinan mereka juga punya mungkin tersandera, punya cacat-cacat seperti pimpinan-pimpinan partai itu. Ya, sekarang dia kan menjadi pemimpin dari partai-partai yang seperti itu kan, soalnya kan memimpin meneriakkan itu kan maksudnya kan meneriakkan partai-partai yang itu, ayo kita tunda seperti itu. Nah, mungkin dia punya sandera juga seperti itu, atau mungkin uang atau jabatan, itu kan kebiasaan yang dulu yang mengatakan, ada janji-janji yang mengatakan bahwa kata Bamsud bahwa partai itu sudah dibeli dengan satu partai harganya 1 triliun kan itu, kan beliau sendiri yang mengatakan. Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan beliau juga mungkin. Ini negeri rusak ya, negeri udah rusak ya. Ini. Keselamatan negeri ini tergantung dari keyakinan dari masyarakat, dipimpin oleh seorang pemimpin yang memang mau bersih gitu loh. Nah, nampaknya ini yang mereka jengkel ini, ARP itu tidak mau diajak lobby-lobby, diajak deal-deal, diajak untuk kemudian menjadi boneka, kayaknya tidak mau gitu loh. Walaupun beliau tidak menjawab, tapi kan masyarakat menjawab dengan tidak gamblang. Nah, saya kira mungkin itu yang menjadi catatan penting ya, sebelum nanti kita tentu akan mempodcast para tokoh-tokoh, para ahli-ahli itu seperti ya banyak lah yang nulis kemarin. Rizal Ramli sudah beberapa kali, nanti kita akan minta pendapat beliau ya. Dan nampaknya Refri Harun sudah menyinggung sedikit dari kepada Anies. Nah, ini harus diperluas, harus diperluas. Ya, saya kira itu. Tentang beberapa tokoh juga ya, berarti ya, yang untuk nanti mungkin ya. Nah, ini juga kita kan juga ingat nih ada beberapa pernyataan Lanyala Mataliti yang berlawanan dengan keadaan sekarang. Waktu bulan Maret dulu nih, sempat dia nyatakan bahwa dengan berapi-api ya, Lanyala usul penundaan pemilu dan penambahan 2 tahun jabatan presiden. Nah, itu berlawanan sekali dengan kondisi yang sekarang ini dia minta itu lanjut. Saya kebetulan mengikutin ya pergerakan dari Lanyala ke Bandung, ke Palembang. Dia kan pada saat itu seolah-olah kan minta dukungan masyarakat untuk mengingatkan pada presiden yang melakukan pelanggaran, sekaligus nampaknya ingin cari popularitas karena bersamaan dengan itu masang baliho di mana-mana. Iya. Tetapi mungkin hitung atau ancaman-ancaman, sudahlah kamu nggak akan bisa ngalahkan Anies, mungkin begitu. Kalau nggak salah sepanduknya itu AA Lanyala. Masih ada. Jadi mungkin kamu nggak bisa ngalahkan. Dan kebetulan saya saat berkunjung ke DPD ketemu beliau juga. Itu ada 16 partai yang tentu tidak tidak terverifikasi atau tidak bisa menjadi calon pemilu, dan mencoba melobi Lanyala dengan menyatakan bahwa kalau kami diloloskan kami akan dukung Pak Lanyala sebagai itu ada, karena kan beredar podcastnya ini waktu bersama dengan Egy Sujana. Nah, saya kira sama Bang Egy ya. Sama Bang Egy. Nah, jadi perubahan ini zaman medsos itu ya. Kapan Bambang Satyo Vini kemudian berubah seperti apa, tanggal berapa, ini kan tahu semua. Jadi janganlah mempermalu diri, kasihan keluarga lah. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Gitu. Nah, jadi ke depan prospeknya gimana ya Pak? Menurut Bapak tentang Pak Anies ini Pak? Kita husnuzon aja kepada penyelenggara negara. Ada jadwal-jadwal tertentu kapan dia harus mendaftar capres. Dilaksanakan saja. Nah, nanti ada saat-saatnya juga nanti kalau rakyat tidak mendukung ya terhadap keputusan dari MK tentang presidensial threshold PT 20% itu kan juga menyalahi konstitusi. Apa dasarnya? Kecuali itu ada skenario dari para oligarki. Nah, jadi janganlah MK itu ya, walaupun kemudian sudah menjadi besanan dengan Pak Presiden gitu ya, janganlah ya sampai pernah mengeluarkan pendapat bahwa presiden yang sudah 2 kali menjabat boleh mencalonkan menjadi wapres. Ini kan sesuatu peraturan yang menjilat bener. Kemudian dari MK mengeluarkan itu, tetapi beberapa hari kemudian diralat bahwa yang mengatakan itu adalah tidak resmi dari MK. Kemudian dibatalkan.
tapi mengatakan tidak resmi. Artinya bisa jadi suatu saat besok Bisa atau lusa resmi. dia bisa mengatakan boleh. Boleh. Seperti itu. Tergantung sikon, Tergantung posisi. keinginan dari pemesan itu. Iya. Ini MK seperti apa kayak gini gitu loh. Nah, saya yakin kalau misalnya secara fakta ya, kan yang sekarang yang mengapa mungkin Anies dijegal-jegal di mana-mana, mengapa tidak dibalas oleh apa itu capres-capres yang didukung oleh presiden yang rambut putih, keriput dan sebagainya. Iya, betul. Karena mungkin Yang tidak hobi. akan dibeli sama masyarakat. Hobi TikTok. Iya, berani nggak? Ya, mungkin di mana didukung seperti kayak Anies, ya, karena tidak mau. Sebagaimana Jokowi membatalkan kunjungan ke Palu karena khawatir takut kalah populer sama Anies. Janganlah, jangan seperti itu. Kalau memang rakyat yakin dia nanti dia orang yang sangat didukung-dukung, pasti akan saatnya nanti akan memprotes MK untuk membatalkan PT 20%. PT 20%. Ya, jadi bisa jadi seperti itu ya. Karena kemenangan itu kan bisa nampak sekali walaupun belum dilakukan pilpres. Kalau mereka ngeklaim hanya di koran-koran, beberapa koran yang sudah dibeli, misalnya kayak apa koran-korannya, saya nggak sebut perlu nama korannya lah. Iya, selalu itu kan nggak fakta. Wah, tapi apapun mereka tidak berani di dalam survei itu menurunkan Anies di luar tiga partai besar yang didukung. Bahkan saya lihat kemarin itu dari beberapa survei itu paling tinggi Anies, disusul Ganjar, baru Prabowo. Ini fakta gitu loh. Fakta survei yang dilakukan oleh walaupun pihak dari mereka. Iya. Ya. Tapi ada beberapa survei juga menyatakan bahwasannya survei kepuasan Jokowi Ma'ruf Amin ini tinggi. Ya, kita tahulah survei itu siapa yang siapa yang menjadi target, yang jadi riset, siapa yang jadi ini ya. Kalau survei itu misalnya kan kemudian diimbangin di lapangan gitu loh. Kalau Anies misalnya dikaitkan bahwa oh ternyata dia rendah, tidak 3 besar, kan orang mesti janggal. Orang kemana-mana jelas ada tampak ada dia didukung. kelihatan ya. Maka itu saya kira itulah salah satunya mengapa harus dicegah seperti itu, supaya nggak terlihat dukungan-dukungan itu gitu loh. Gelombang rakyatnya tinggi gitu ya, ketika gelombang dukungan rakyat itu sangat-sangat tinggi. Ketika beliau hadir ya. Nah, jadi gitu, saya mendoakan Bapak Anies Rashid Baswedan tetap tidak terpancing emosi, tetap senyum, menjelaskan secara transparan, ya, secara humanis, itu tetap saja saya kira, tetapi supaya rakyat bisa mendapat edukasi pendidikan secara itu. Nah, saya kira mungkin itu ya. Baik, sekian itu saya guys dari kami, karena seputar berita atau seputar pemilu, seputar Bapak Anies ini memang fenomenal ya, karena memang gelombang rakyat itu begitu luas terhadap beliau, dan kemudian beliau diterima di mana-mana, dan kita coba lihat juga kan beberapa video juga banyak, dan beberapa media massa juga banyak itu dukungan terhadap beliau ya. Baik, itu aja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.